Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengisi SPT pajak, kita persiapkan dulu laba rugi. Nah, di sini saya mengambil contoh Rodatul Atfal Nurul Islam, dan ada dana SPP. Dana SPP ini kita ambil ini keseluruhan totalnya ya. Misalnya SPP per bulannya itu 70.000 dikali dengan jumlah siswa seluruhnya, kemudian dikali 12 bulan. Kemudian dana lainnya apabila sudah mendapatkan dana BOP atau BOS ya, bisa kita tambahkan. Maka dapatlah di sini 67.600.000. Kemudian biaya usaha. Yang kedua, biaya usaha ini dibagi beberapa, itu biaya gaji. Untuk gaji guru ini gaji per guru. Misalnya per guru itu gajinya 1 juta dengan jumlah guru atau keseluruhan ya, termasuk 12 bulan. Nah, di sini maka dapatlah 45.600.000. Kemudian beban perlengkapan ATK ya. Ini untuk selama setahun. Ada beban perawatan gedung selama setahun seperti cat, beban listrik, beban air, dan beban lainnya ya. Beban lainnya di sini mungkin seperti pembelian laptop atau biaya yang tak terduga. Kemudian dapatlah di sini jumlahnya 45.600.000 atau biaya gaji sampai beban lainnya kita totalkan keseluruhan menjadi 67.600.000. Neraca di sini untuk kas dan banknya kita kosongkan. Kemudian perlengkapannya di sini dan peralatannya itu kita ambil dari laporan laba ruginya ya. Di sini untuk perlengkapan ATK-nya. Nah, tinggal kita pindahin ya. Di sini 5 juta. Kemudian yang selanjutnya itu beban lainnya juga kita pindahkan ya ke peralatan ya. Jadi untuk gedung sekolah ini kita taksir berapa harga sekolah tersebut ya, baik tanah maupun gedungnya. Kalau di sini 100 juta ya. Nah, untuk debitnya kita totali seluruhnya ya. Kemudian kita pindahin ke total kredit ya, atau sisa lebih yang akan ditanam kembali. Kredit kita ya di sini 113.800.000 yang kita peroleh dari penjumlahan perlengkapan yaitu 5 juta, kemudian peralatan 8.800.000, kemudian gedung sekolah 100 juta. Jadi totalnya 113.800.000. Pengisian SPT tahunan. Di sini formulir 1771. Untuk tahun pajaknya kita isi sesuai dengan tahun pajak yang akan kita ajukan. NPWP-nya sesuai dengan nomor NPWP yang kita ajukan, baik itu yayasan ataupun sekolah. Nama wajib pajaknya contohnya saya mengambil di sini RA Nurul Islam. Kemudian jenis usahanya jasa pendidikan TK. Kemudian nomor teleponnya itu bisa diambil dari nomor sekolah ataupun nomor kepala sekolah. Kemudian periode pembukuan itu mulai dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan 12 2001. Kemudian tahun di bawahnya itu bisa kita isi 2021 ya, cukup tahunnya saja, bulannya, tanggalnya kita kosongkan saja. Kemudian halaman kedua, untuk halaman kedua cukup kita asah ya, bisa bendahara maupun kepala sekolah ataupun guru. Kemudian NPWP pengurus yang mengurus SPT, satunya kita cap, yang satunya kita cukup tanda tangan saja. Selanjutnya di halaman lampiran 1 sama ya, tahun pajaknya kita isi, kemudian nomor NPWP sekolah, nama wajib sekolah, kemudian peredaran usaha itu di sini
67.600 total dana SPP dan dana BOP, maka dapatlah totalnya 67.600 ya. Di peredaran usaha kita isi 67.600, kemudian biaya usaha lainnya juga sama 67.600. Ke lampiran kedua 2021 untuk tahun pajaknya sama kita isi, kemudian NPWP-nya juga seperti itu. Nah, di sini di kolom keempat itu ada biaya usaha lainnya, kita isi sesuai dengan gaji upah yang sudah kita tulis di laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi ya. 45.600, kemudian jumlah tinggal kita pindahkan. Kemudian di sini biaya lainnya 22 juta itu kita peroleh dari penjumlahan beban ATK, kemudian perawatan gedung, beban listrik, beban lainnya, beban air ya. Jadi totalnya itu 22 juta. Nah, kita tinggal pindahkan saja ke biaya lainnya. Kemudian ke jumlah juga 22 juta, jadi totalnya 67.600. Selanjutnya ini lampiran ketiga ya. Cukup kita isi tahun pajaknya, kemudian NPWP dan periode pembukuan serta nama wajib pajak. Yang bawahnya kita kosongi saja. Selanjutnya lampiran kelima di sini untuk tahun pajaknya sama kita isi 2021, NPWP-nya juga. Kemudian nama wajib pajaknya juga sama ya, untuk periode pembukuan juga sama. Untuk di nama di kolom 2 itu kita tulis nama yayasan atau sekolah yang akan kita isi SPT tahunannya. Kemudian alamatnya, alamat sekolah atau yayasannya, NPWP-nya di sini NPWP yayasannya yang di kolom 4 ya. Atau sekolah, kemudian jumlah modal di store. Jumlah modal di store ini kita ambil dari neraca yang sudah kita buat, yang dimana totalnya di sini ya 113.800. Selanjutnya di lampiran ke-6 itu sama kita isi ya. Nah, tahun pajaknya, kemudian NPWP, nama kan. Untuk di bawahnya kita kosongkan saja. Dan kelampiran khusus ini. Nah, untuk tahun pajaknya sama, kemudian pengisian nomor NPWP dan wajib pajaknya juga sama. Untuk aktiva lainnya itu kita isi dari jumlah keseluruhan neraca yang kita peroleh tadi, yaitu 113.800. Kemudian untuk modal sahamnya sama ya. Nah, 113.800. Kemudian jumlah kewajiban dan ekuitas itu juga sama, tinggal kita pindahkan saja. Kemudian di sini untuk pernyataannya itu kita buat sekayu atau di mana tempat kita melaporkan pajak tersebut, tanggalnya pas kita ke tempat pajak tersebut, dan bulannya ya, serta tahunnya. Di sini di bawah juga nanti ada nama pengurus kuasa, tanda tangan dan stempel sekolah.